Kali ini saya akan menjelaskan teori bab 10 mengenai basis data terdistribusi. Pokok bahasan pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distribusi recovery. Pokok bahasan tujuan pembelajaran: memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yaitu independensi data terdistribusi, atau pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi pada fisik dan logik. Transaksi terdistribusi yang autonomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat, seperti mengakses transaksi lokal. Distribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi autonomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat tipe basis data terdistribusi. Yang pertama itu homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua itu heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relasional DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Yang pertama, client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data-data yang mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat dibagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien tersebut kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurai perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama
mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Pada TPMS, penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada TPMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote each site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagikan, relasi atau fragmen yang lebih kecil, dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dan relasi asal. Ini adalah fragmentasi vertikal dan ini adalah fragmentasi horizontal. Bila sebuah relasi difragmentasikan harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoints. Fragmentasi vertikal atau koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisikan soulless join. Untuk menjalin fragmentasi vertikal soulless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai file yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, file ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Replikasi. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, jika kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain, demikian pula jika copy lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data berbagai relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmentasi relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmentasi disimpan. Nama setiap replikasi dari setiap fragmentasi harus ada. Untuk menyimpan atau mono lokal digunakan format sebagai berikut. Local name per site. Katalog setiap tempat menggambarkan sebuah objek atau fragmen replika pada satu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog bird site. Bird site tidak pernah berubah sekalipun relasi dipindahkan. Query per distribusi. Misalnya pada dua relasi, sailors, SID integer, sname string, rating integer, age real. Servers, SID integer, BID integer, daydate, name string. Kemudian dilakukan query sebagai berikut. Select AVG SX from sailor S where S rating lebih besar 3 and S rating lebih kecil 7. Fragmentasi horizontal. Tuple pada rating lebih kecil 5 pada Shanghai lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Untuk menghitung sum atau age, sum jumlah dari age dan rata-rata dari age pada kedua tempat. Jika berisi hanya S rating lebih besar 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo
ID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman referensi seperti gambar. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Ada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai router, dan setiap halaman seller diambil sebuah halaman reserve dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500 ditambah 500 kali 1000 ditambah S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman. S adalah biaya mengirim halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query set. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tupelo reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Mengirim ke suatu tempat, kirimkan reservoir ke London. Biaya 1000 S ditambah 450 D. Semi join biaya 3 kali 500 plus 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result set dan kemudian lakukan join. Join pada DBMS terdistribusi. Yang pertama, semi join. Teknik semi join ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupelo reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London diproyeksikan seller ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris dilakukan join pada proyeksi seller dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dan reserve dengan seller. Dikirimkan reduksi reserve ke London. Pada London join seller dengan reserve yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada seller dan jawaban tersedia di London. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupelo reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa aturan K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tupel melakukan teknik hash ke 1, set bit 1 menjadi 1 dari 0 sampai ke K1, kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, lakukan hashing setiap tupel reserve dengan cara yang sama dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor seller. Hasilnya disebut reduksi reserve with seller. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserve ke London. Di London, join seller dengan hasil reduksi reserve bit vektor, hanya biaya pengiriman lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem distribusi dan sistem tersentralisasi: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan ketika menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Kemudian, query set membangun daerah global dengan daerah lokal, menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat melakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum memodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparansi ke pemakai. Asynchronous replication.
Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakini bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang tidak biasa. 2. Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus lihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menggunakan respon pakai kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak dapat terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa opsi yang mahal. Karena itu, alternatif teknik synchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah, dan pembaca tidak hanya melalui satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari synchronous untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika tuh copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misal terdapat satu umur Jo mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak mengubah dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set application. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen di relasi lain. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana mengubah primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, diaplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang teridentifikasi selama langkah capture dan propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture. Log penyimpanan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log berakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang berhenti transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tapi harus memahami detail dari property log. Mengimplementasikan langkah apply.
Proses APRI pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDD dari bumi reset dan mengubah kopi. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Hal ini terjadi replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log budget capture ditambah APRI yang terus-menerus akan meminimalkan dana pada propaganda perubahan. Procedural capture menambah ditambah application driven APRI merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehouse sing sebuah contoh application. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instan dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbadi, penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi API baik untuk lingkungan ini. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan semua kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Logging pada sistem terdistribusi. Distributed logging detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika log graph tidak membentuk sirkus seperti dapat dilihat pada gambar menunjukkan terjadi deadlock global. T1 mengakses T2, T2 mengakses T1. Ketika mengakses kedua-duanya maka akan terjadi deadlock. Distribution deadlock detection. Setiap tempat menangani log wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika log graph tidak terbentuk siklus seperti gambar dilihat pada gambar menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirimkan semua lokal graph ke satu tempat. Hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam satu hierarki dan mengirim lokal graph ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menggunakan terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS sentralisasi karena sebab berikut: terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal-hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambah pada log. Distribusi recovery. To plus commit atau to PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log, abort atau prepare dan mengirimkan suatu pesan nor yes koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirimkan pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan egg ke koordinat. Koordinat menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan egg. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita punya rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak punya rekaman N, maka harus lakukan redo atau undo T.
Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetapkan kiriman pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan AJK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T setiap tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T secara sepihak atau abort dan undo T, tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat memungkinkan mengirimkan pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memastikan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu subordinat memilih no. Jika suatu remote set tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saran gagal, jika semua tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan AJK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua AJK, harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan setiap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu AJK premus abort jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim AJK pada abort jika transaksi tidak diubah. Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinator mengabaikan pembaca. Jika semua subtransaksi adalah pembaca, tes kedua tidak diperlukan. Kita akan memasuki latihan soal. Soal pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan DBMS tersentralisasi? Jawab, independensi data yaitu membuat perubahan dalam data namun tidak harus merubah program, pengaksesan yang efisien terhadap data, adanya kecanggihan dan penyimpanan dan pengambilan data secara efisien, keamanan terjamin dan integrasi data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi dan flag dan keamanan yang melekat ada flag otomatis akan ditolak. Administrasi data dapat minimalkan terjadinya redundansi atau kerangkupan data. Penggunaan data bersama mekanisme yang disediakan memudahkan pengasihan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam suatu waktu. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Berikut adalah arsitektur client server yang mana client dapat mengakses server, client dapat mengakses server, dan server dapat mengakses kerjasama server. Ini adalah sistem client server, yang ini adalah collaboration system. 3. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep otonomi transaksi terdistribusi. Jawab, pada collaboration system tidak terdapat perbedaan antara proses client server. Transaksi terdistribusi yang otonomik memakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Mendefinisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawab, fragmentasi dikirim pada tempat di mana fragmentasi tersebut sering diakses.
Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu atau lebih tempat. Apa perbedaan antara replikasi sinkronus dan unsinkronus? Sinkronus replikasi, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau defragment harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparansi ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. 6. Definisikan distribusi data independence. Jawab merupakan salah satu properti pada basis terdistribusi di mana pemakai tidak perlu mengetahui data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logik. Bagaimana teknik voting dan read one read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Jawab, voting transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi semua objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk merubah dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any, read all. Read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. 8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture? Jawab, log based capture. Log menyimpan recovery, digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log berakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subquery subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih mudah dan lebih cepat, tapi harus memahami data dari property log. 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Jawab, karena pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasikan dan direplikasikan pada sebuah tempat. Jika suatu relasi difragmentkan dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relational name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.